Halo, selamat malam. Inilah kehidupan malam di kota Samarinda. Nah, jadi saya saat ini persis berada di komplek pertokoan Citra Niaga. Jadi Citra Niaga ini dulu pada zamannya itu jadi sang primadona ya. Belum ada mall, belum ada apa di Samarinda gitu kan. Jadi Citra Niaga ini satu-satunya tempat perbelanjaan ya semi modern lah ya, selain dari pasar-pasar tradisional. Nah, jadi Citra Niaga ini jadi malam-malam ini tempat-tempat orang nongkrong, tempat-tempat orang ya segala macam hal-hal yang positif dan negatif tuh ada di sini ya. Nah, inilah kehidupan malam di kota Samarinda. Nah, nanti kita coba-coba melihat di sana. Ini kebetulan renovasi sarana dan prasarana yang ada di Citra Niaga ini belum selesai direnovasi. Ya, mungkin estimasi saya kurang lebih di 40% ya. Nah, karena Citra Niaga ini sendiri untuk jalur ini sampai di jalur depan sana itu kurang lebih ada 200 meter lah ya, kurang lebih segitu. Nah, ini dulu jalan ini dua jalur nih, sekarang mau dibuat satu jalur, terus satu jalurnya ditutup buat pejalan kaki, dibuat taman, buat parkir gitu kan, walaupun parkirnya nggak besar amat gitu ya. Nah, cuman Citra Niaga ini tetap masih mengusung konsep UMKM gitu ya. Nah, inilah kehidupan malam di kota Samarinda. Karena kota Samarinda ini ya jantungnya ya Citra Niaga gitu kan. Nah, ini jadi di bawah tahun 2000 persisnya masih banyaknya perusahaan-perusahaan kayu yang beroperasi di Kalimantan Timur. Jadi informasi kerja di perusahaannya dapat informasi di daerah sini gitu kan. Bahkan banyak pekerja-pekerja yang dari lokasi yang keluar berlibur pasti ngumpulnya di Citra Niaga sini gitu kan. Nah, ini ya, di sini Citra Niaga mau hal positif dan negatif tuh ada menurut saya. Nah, jadi sengaja saya buatkan video ini jadi teman-teman yang di luar sana biar tahu gimana sih kehidupan malam di kota Samarinda. Coba kita ambil video bagian depan sana. Kalau ini kawasan-kawasan pertokoan ya, apabila malam sebagian itu tutup dan sebagian juga masih buka. Dulu pada zaman di bawah tahun 2000 itu bukanya sampai malam dia, karena tempat-tempat pusat perbelanjaan pada saat itu ya cuma Citra Niaga gitu kan, selain dari pasar tradisional. Nah, ini jadi tempat ngumpulnya orang, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli ya di Citra Niaga gitu kan. Apalagi di atas jam 10 malam gitu ya, itu banyak tuh kayak semacam ya maaf sih ya, lokalisasi terbuka di Citra Niaga ini gitu kan. Saya berapa kali mau buat video sini pada saat malam hari agak takut-takut tuh ntar dilempar orang. Nah, inilah kehidupan malam yang ada di Samarinda. Coba kita lihat lagi di sisi yang lain. Nah, sekarang ini saya berada di dalam blok, nggak tahu nih di niaga apanya ini. Kalau di belakang kita ini toko murah ya, toko murah. Nah, dan di sisi kiri dan kanan toko murah ini, nah ini pedagang-pedagang UMKM semua. Ini senangnya saya dari konsep Citra Niaga gini mengusung ekonomi kerakyatan. Walaupun dengan membanjirnya mall di Samarinda, jadi Citra Niaga ini masih eksis sampai sekarang gitu ya. Ya, walaupun tidak seramai yang dulu ya. Bagi teman-teman yang dari luar Samarinda biasanya ya taunya Citra Niaga gitu kan. Nah, ini jadi tengah-tengah itu saya lihat ada kayak semacam tenda-tenda gitu ya. Nah, ini
sini toko sepatu, toko mainan, toko baju gitu kan, semuanya ada gitu kan. Ya cuman di sini harus kuat tawar menawar gitu kan. Nah itu harus kuat tawar menawar. Kalau nggak kuat nawar ya, apalagi terlihat baru ya, itu kadang-kadang dinaikin harganya sedikit. Itu memang dilema ya, suatu ini ya harus gitu kan. Jadi si pembeli harus pintar-pintar. Nah ini coba kita maju ke depan, karena di depan itu ada semacam tempat panggung hiburan ya. Apabila malam minggu itu biasanya digunakan untuk anak-anak muda bikin acara ya, bukan konser ya, mini konser lah ya, tepatnya mini konser itu. Memang pada zaman itu tempat panggung hiburan itu dibuat pemerintah pada zaman itu buat apa, hiburan ya, kayak macam dangdutan lah gitu ya. Nah itu coba kita maju ke depan lagi ya. Nah kalau untuk ini posisi tempat panggung hiburan biasanya untuk di malam minggu dipakai anak muda ya, semacam mini konser lah ya. Nah ini tempatnya begini nih. Nah jadi di sisi kiri dan kanan seputarannya itu dipakai untuk UMKM, jualan barang-barang ciri khas dari Kaltim gitu kan. Semuanya ada di sini. Cendera mata Kaltim ada semuanya di sini. Nah ini, nah itu PKP anak muda kalau malam ini nongkrongnya di sini nih. Nah tendanya yang begini nih dibuat gitu kan, mirip kayak di Malioboro gitu ya. Nah ini konsepnya kita memang pasar tradisional tuh harus up to date gitu ya, jangan jadul gitu kan, jadi repot, jadi pengunjung nggak ada datang. Nah ini, dan juga kemasan penjualan tuh harus lebih pinter lagi gitu kan. Nah ini, coba kita maju ke depan sisi sana, apa aja yang ada. Nah ini terlihat jelas nggak? Oh, karena cahaya lampunya cukup terang ya. Nah itu logo dari Citra Niaganya. Terus tengah-tengahnya tuh ada semacam kolam ikan gitu ya. Nah konsepnya tuh begitu tuh. Nah terus untuk sisi sebelah kanannya ini, nah begini kecil lampu gitu kan. Cuman jalannya agak-agak sempit gitu kan. Nah ini gitu. Ini ya toko-toko inilah ya, optik. Kiri kanannya ini optik gitu kan. Karena kompleks Citra Niaga ini cukup kompleks menurut saya, cukup kompleks tempatnya, kebutuhan apapun ada di sini gitu kan. Nah, ini. Ya karena ini belum jadi ya, jadi masih berantakan begini ya, kita doakan bersama lah ya, mudah-mudahan di tahun 2024 ini segera selesai gitu kan. Coba kita maju lagi ke depan sana. Jadi saya saat ini berada di Niaga Barat ya. Nah ini sebagian udah selesai saya lihat ini, cuman tinggal finishingnya aja lagi. Oh, pemasangan keramiknya juga belum. Nih pemasangan keramik. Jadi kalau di sini malam ya, di atas jam 10 malam kan toko tuh pada tutup gitu ya. Di sini kayak mirip kayak apa ya, maaf ya, kayak macam lokalisasi gitu ya. Mirip kayak macam lokalisasi tempat orang bertransaksi untuk pemuas nafsu itu di sini gitu kan. Itu banyak. Ya kita nggak bisa menyalahkan juga gitu ya. Mungkin karena memang kebutuhan keadaannya mereka gitu ya. Nah ini begini. Jadi apabila malam ini penuh jalur ini, penuh. Karena Citra Niaga ini ada barat, utara, selatan, dan timur gitu kan. Ada 4 sudut dia. Nah ini. Cuman yang ditingkatkan kualitasnya ya di sisi ini aja gitu kan. Ini Niaga apa namanya? Niaga Selatan kali namanya. Nah ini. Jadi di Niaga Selatan ini apabila malam tuh cukup banyak gitu kan penjajah itu kan. Nah ini. Ya, tapi itulah namanya dinamika ya, sebuah kehidupan. Tidak semuanya orang tuh beruntung gitu kan. Bagi yang beruntung ya sangat senang, bagi yang tidak beruntung ya mau nggak mau turun ke jalan gitu kan. Nah ini
Nah inilah kehidupan malam di kota Samarinda. Coba kita ambil di sisi sebelah utara atau sebelah selatan. Jadi ini sisi sebelah selatan atau sebelah utara ya. Ini saya cari belang-belang tuh nggak dapat. Ini juga 2 jalur ya, cuman ini tidak direnovasi oleh pemerintah untuk saat ini. Ini kebetulan di sisi sebelah baratnya ini ada Masjid Raya Darussalam ya. Nah, dan juga malam hari di kawasan ini itu yang seperti saya ceritakan tadi, manusia-manusia yang penjajah kenikmatan gitu tuh bertebaran di sini di atas jam 10 gitu kan. Jadi saya sih tidak menyalahkan mereka ya, artinya mungkin kan dengan skill mereka pergi merantau ke Kalimantan hanya mengandalkan tenaga gitu ya, itu kan tergerus. Karena pada saat ini kalau kita tidak punya skill, kita akan kalah bersaing gitu ya. Itu karena toko-toko pun kadang-kadang pilah memilah juga gitu kan untuk menerima pekerja gitu ya. Sangat sayang sekali ya. Mungkin mudah-mudahan pemerintah ke depan tuh lebih bijak lagi. Kadang-kadang gini ya, lowongan pekerjaan dibutuhkan gitu kan, minimal S1 minimal S2 gitu kan. Yang agak miris bagi saya, lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA tuh dikemanakan gitu loh. Kasihan, kasih mereka kesempatan juga untuk bekerja. Mereka juga mau seperti orang gitu kan, tapi ya mungkin faktor ekonomi kembali gitu loh. Kalau kita berbicara seperti di negara luar ya contohnya untuk negara adikuasa gitu ya, seperti Amerika, seperti kakek-kakek umur 70 tahun bekerja di McDonald gitu kan, itu diterima gitu kan, dikasih pekerjaan sesuai dengan porsinya dia gitu kan. Itu di sana masih sangat dihargai ya. Mudah-mudahan di tempat kita juga bisa mengadopsi seperti itu. Jadi tidak ada lagi gelandangan di jalan, terus orang meminta-minta gitu kan. Seperti setiap perempatan selalu ada peminta-minta gitu kan. Ada juga sebagian ya seperti homeless lah ya. Bukannya di Amerika tidak ada homeless, juga banyak gitu kan. Juga banyak di Amerika. Seperti ini, saya pernah nonton video YouTube-nya saya lupa nama video YouTube-nya itu apa. Itu ada di daerah Los Angeles. Kawasan itu ada suatu kawasan homeless ya. Jadi trotoar bahkan di tengah jalan dibuat tenda untuk tempat tinggal gitu kan. BAB-nya sembarang segala macam. Nah, tapi di sana kebanyakan bukan dari bukan dari malas bekerja atau apa. Itu orang-orang kebanyakan pecandu narkoba. Udah pecandu narkoba di sana bakal sulit mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah, itu. Nah, ini buat contoh lah untuk negara kita. Dikasihlah kesempatan buat lulusan SD, SMP, SMA gitu kan. Nanti dibutuhkan ya, maaf sih, pendidikan minimal S1, diutamakan berpengalaman sekian tahun 2 tahun. Coba deh itu ditiadakan dulu gitu kan. Berproses dari bawah itu kan. Belum tentu yang lulusan S1 itu langsung bisa gitu kan. Gitu. Karena bekerja pun sama seperti sekolah, belajar dari awal gitu kan. Cuman bedanya orang yang punya pendidikan cepat penyesuaiannya gitu kan. Nah inilah kehidupan malam di Citra Niaga Samarinda. Coba kita lihat di kehidupan malam di sudut-sudut lain Samarinda. Saat ini saya persis di tepian depan kantor gubernur. Nah, ini kantor gubernur. Terus ini apa namanya? Lamin ya. Nah, ini Lamin. Nah, ini di depan kantor gubernur ini tepian makam. Sekarang dirubah namanya jadi Teras Samarinda. Jadi saat ini Teras Samarinda ini lagi direnovasi ya, dipercantik lagi. Jadi teras
Kota Samarinda ini dulu ya, itu juga tempat favorit ya sebagian warga Samarinda. Jadi di waktu di bawah jam 10 itu ya tempat nongkrong, tempat makan jagung bakar, jagung rebus, kacang rebus gitu ya pada zaman itu. Jadi tempat nongkrong. Tapi apabila di atas jam-jam 10 gitu kan kayak semacam apa ya, maaf ya, lokalisasi terbuka dia, tempat ego menego, ketemu ini, nanti check in di hotel gitu ya. Nah ini, jadi di sini di setiap sudut Samarinda itu punya cerita masing-masing gitu ya, karena kota Samarinda ini kayak bagaikan magnet gitu ya. Di kota Samarinda ini sendiri pada di bawah tahun 2000 banyak orang-orang yang datang untuk mencari pekerjaan gitu ya. Adanya perusahaan kayu lapis. Pada saat itu batu bara belum seramai sekarang gitu ya. Jadi pada saat kayu lapis itu banyak orang-orang berdatangan dari pulau lain gitu ya untuk mencari penghidupan di kota Samarinda. Nah, jadi pada saat itu semakin berkembangnya, semakin banyaknya orang yang datang. Jadi apa ya? Jadi virus-virus masyarakat itu ada gitu kan. Ada sih beberapa lokalisasi di Samarinda gitu kan, mungkin tidak tertampung atau bagaimana. Dia itu menjajakan diri di pinggir apa, di tepian ya, termasuk Citra Niaga tadi gitu kan. Itu saya yakin setiap kota itu pasti ada ya yang begitu gitu kan. Kita tidak bisa menampilkan hal-hal begitu. Tidak usah jauh deh, di negeri seberang seperti Singapura aja tuh ada, saya perhatikan. Bahkan dia berani ngasih nomor kontaknya dia ke resepsionis hotel gitu kan, itu untuk nemani tidur modusnya gitu kan, untuk nemanin apa, untuk nemanin makan gitu kan. Nah itu, nah ini saya yakin itu setiap kota pasti punya cerita kelam gitu kan. Cerita kelam itu bisa kita perbaikin, bagaimana caranya bisa jadi terang ya. Contohnya tadi seperti Citra Niaga itu direnovasi, diperbaikin lagi gitu kan. Nah, mungkin usul saya untuk mengurangi homeless, untuk mengurangi dari apa pengangguran, terus peminta-minta ya, itu kalau bisa pengumuman pencari kerja itu disesuaikan dengan porsi masing-masing gitu ya. Kalau semuanya diprioritaskan S1 seumpamanya gitu ya, ya maaf, S1 juga bukan jaminan dia bisa langsung bekerja gitu kan, pasti mau belajar lagi. Tapi memang sih untuk penyesuaiannya lebih cepat gitu loh, biar kita tidak menimbulkan rasa diskriminasi ke saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Buatlah buat juga lowongan buat mereka sesuai dengan kemampuan mereka gitu kan. Itu. Nah ini malam minggu ya, arus kendaraan di sini cukup padat menurut saya. Ya nggak padat-padat amat lah ya. Cukup lah menurut saya padatnya. Nah, coba kita maju lagi ke depan, apa saja yang bisa kita explore yang ada di depan. Jadi saya saat ini berada di tepian Inhutani. Pada orang dulu bilang ini tepian Inhutani, tapi ini sudah masuk daerah Karangasem gitu ya. Nah, terus di sisi sebelah kanan kita ini Masjid Baitul Mustaqim Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Nah ini Islamic Center, yang belum pernah lihat Islamic ini begini nih. Nah ini karena udah lama lagi, kita kurang lebih 1 bulan lebih kita udah masuk di bulan Ramadan. Nah ini. Jadi pada zaman di bawah tahun 2000, jadi tepian ini juga cukup ramai gitu ya, sama seperti tepian-tepian yang depan kantor gubernur tadi gitu kan. Di sini tempat orang jualan jagung bakar gitu ya. Di
Jadi jagung bakar pada saat itu ngetren sekali gitu kan, makanan favorit orang-orang Samarinda gitu kan. Karena waktu itu belum ada mall. Yang paling ikonik itu ya ini Citra Niaga gitu kan. Itu di bawah tahun 2000. Nah, jadi inilah kepadatan kendaraan yang ada di Jalan Slamet Riyadi ini di malam hari. Kebetulan saya ambil video ini tanggal 20 Januari tahun 2024, persis di malam minggu ya. Nah, ini di sisi kiri dan kanannya Islam ini kan jalan ya. Nah, jadi jalan Meranti ini ya, untuk jalur 2-nya itu digunakan orang ngetem, travel sampai travel dari Kalteng ada di sini. Luar biasa. Itulah aku bilang tadi, Kaltim ini magnet bagi provinsi lain, karena walaupun tidak bisa menyediakan pekerjaan 100% buat masyarakatnya, itu bisa mengundang dari provinsi lain untuk mencari kerja ke sini gitu kan. Pada tahun di bawah tahun 2000-an ya, itu yang masih ramai itu perusahaan kayu log ya. Setelah itu batu bara belum habis, perkebunan sawit gitu ya. Itu nanti nggak tahu nih setelah batu bara habis apakah dilanjut sama nikel atau biji besi atau pasir besi, kita nggak tahu nih. Karena cukup banyak hasil buminya Kalimantan yang belum tereksploitasi gitu kan. Kalau cerita Blok Mahakam ya udah dari dulu, masih zaman Jepang, masih zaman Belanda udah dikelola gitu kan. Nah, cuma nggak tahu tuh hasilnya kemana gitu kan. bumi Kaltim begini-begini aja gitu kan. Nah, itulah bagi wakil-wakil kita yang ada di Senayan sana ya, diperjuangkan gitu kan. Nah, inilah kehidupan malam untuk sudut Islamic Center di Samarinda. Coba kita maju ke depan lagi, apa aja yang ada di sana. Jadi saat ini saya berada di tepian Karangasem ya. Jadi tepian Karangasem ini kayak semacam di coupling, di petak-petak. Nah, untuk sisi sebelah kiri kita ini kayak semacam Lampion Garden gitu ya. Lampion Garden. Jadi di dalam Lampion Garden ini ada kafe-kafe gitu ya. Ya, tempat-tempat anak-anak bermain lah ya. Nah, ini gini. Nah, jadi ini masih jalan Slamet Riyadi ya. Walaupun kendaraan agak macet nih saya lihat. Ya, biasa malam minggu di Samarinda. Kecuali kalau nggak mau macet itu hari Minggu ya, cukup lengang saya lihat Samarinda. Nah, ini. Jadi saya persis di tepian Karangasem ya. Jadi kita coba-coba lagi ke depan, melihat apa aja yang ada yang bisa dilihat di sana. Jadi saya masih berada di tepian Karangasem. Nah, jadi untuk yang di sisi sebelah kiri kita ini Taman Bebaya. Ini taman ini baru, cukup kalau saya lihat mungkin belum ready ya. Dia kayak macam tempat-tempat bermain anak-anak. Nah, terus yang sana itu Jembatan Mahakam Gembar. Jadi kalau mau naik ke Jembatan Mahakam Gembar nih lewat ini. Itu jalur itu. Jadi jalur pemotor ada khusus juga dia, jalur mobil juga khusus. Dan dicampur jadi satu gitu ya. Nah, ini dulu tepian Karangasem ya, sampai di sini aja dia. Jadi orang-orang mau bakar-bakar jagung, terus ubi rebus, kacang rebus gitu kan, nih sampai di sini nih keramaiannya. Karena melewatin Jembatan Mahakam tuh udah kayak ujung banget gitu kan pada saat zaman itu gitu kan. Tapi di Samarinda mau sudut manapun nggak ada yang ini, udah pada ramai semua gitu kan. Bahkan di Samarinda ini lebih dulu ada rumah dibandingkan jalan gitu ya, saking banyaknya orang-orang yang datang mencari rezeki di Samarinda gitu kan. Nah, ini coba kita maju lagi ke depan sana, persisnya di dekat Jembatan Mahakam.
Jadi saya persis di bawah jembatan yang baru ya, jembatan Makam Gember yang baru. Nah ini, jadi kalau kita mau nyebrang ke Sambere seberang, kita harus melewatin jembatan yang baru ini. Nah ini, kalau yang dari seberang mau masuk ke kota, dia menggunakan jembatan Makam yang lama. Nah ini, nah jadi para sahabat zaman dulu, tepian tuh sampai di sini aja gitu kan. Ke sana udah playmill, sudah pabrik plywood gitu kan. Udah ujung hitungannya gitu kan. Cuman tidak lama, kurang lebih tahun 2000 ya, sampai sekarang 2024, berarti 24 tahun udah seramai ini gitu kan. Sangat luar biasa gitu kan, karena aku bilang tadi, Samarinda itu magnet gitu ya bagi para pencari kerja gitu kan, selama dia mau kerja apa adanya gitu kan itu. Nah jadi ya inilah kehidupan malam yang ada di kota Samarinda. Nah coba kita maju lagi ke depan sana, apa aja yang bisa kita explore lagi. Jadi saat ini saya berada di Jalan Tung Surapati ya, di Sungai Kunjang. Nah ini kita persis berada di depan mall terbesar di Samarinda, dan ini juga hotel apa namanya, saya lupa tadi. Hotel Fugo namanya. Nah, jadi tempat hiburan seperti Citra Niaga, terus tempat-tempat yang lain akan itu tergerus gitu ya, tergerus dengan adanya mall-mall sekarang yang ada menjamur di Samarinda gitu kan. Nah, tapi ya mereka punya ciri khas masing-masing gitu ya, seperti di Citra Niaga ada tempat mendengarkan musiknya ya, walaupun dengan musik-musik zaman sekarang gitu ya, musiknya anak muda gitu ya. Nah ini jadi Big Mall ini dulu ini perusahaan kayu lapis di sini ya, perusahaan kayu lapis. Di bawah tahun 2000 itu udah tutup gitu kan. Jadi dialih fungsikan jadi mall gitu kan. Jadi di belakang mall ini ya Sungai Mahakam gitu ya. Itu satu keuntungannya di Samarinda, kotanya dibelah oleh sungai besar gitu ya. Jadi tinggal kita memoles saja lagi gitu kan. Nah cuman kita jangan sampai buang sampah ke sungai gitu kan, itu bisa mengotori gitu kan. Nah ini jadi inilah kehidupan malam yang ada di kota Samarinda. Nah seperti ini kasihan. Nah itu, jadi ini malam itu cukup ramai sekali pengunjung yang masuk ke mall. Karena sisi kiri dan kanannya mall ini ada yang sebagian perkantoran, ada yang masih utuh gudang bekas playmill gitu ya. Mungkin itu aja video yang saya buat untuk malam ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.